Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Di balik besar peradaban suatu bangsa, terdapat samudera perjuangan yang tak pernah tersorot oleh cahaya. Lelah letih menjadi fondasi, keringat menjelma sejarah, namun tetap tak terbalas oleh tanda jasa. Saya ingin kita semua jujur pada satu pertanyaan. Apakah Indonesia Emas 2045 akan benar kita raih? Atau hanya sebuah mimpi yang tidak pernah kita wujudkan? Kita bangga menyebut diri kita sebagai generasi penerus. Kita bangga membawa harapan Indonesia Emas. Namun marilah kita kembali menengok ke belakang kepada sosok Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Yang dalam perjuangan beliau tidak hanya mengajar. Beliau membangun kesadaran melalui filosofi Ingarso Suntolodo, Imadio Naungkarso, Urid Handayan. Di depan memberikan semangat, di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Itulah filosofi pendidikan yang terus kita pegang hingga sampai saat ini. Semangat membangun bangsa pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda berkumpul berikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Mereka tidak memiliki kemewahan, mereka tidak memiliki fasilitas lengkap. Yang mereka miliki adalah satu semangat yang luar biasa membangun masa depan Indonesia. Semangat inilah yang kita butuhkan hingga sampai saat ini. Namun bagaimana semangat ini tetap bisa terus berkobar jika mereka yang bertugas menjaganya, para guru kita, meredup akibat beban ekonomi. Sadarilah, tidak ada Indonesia Emas tanpa fondasi yang kuat. Tidak. Fondasi itu adalah pendidikan. Tidak ada pendidikan yang kuat tanpa guru yang sejahtera. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, guru berhak mendapat kehidupan yang layak. Artinya sudah jelas. Negara sudah berjanji. Sejarah sudah mengajarkan. Pada hari ini kita tidak hanya menuntut janji, kita menuntut bukti bahwa kesejahteraan guru bukan anggaran, melainkan investasi masa depan. Teman-temanku, masa depan bangsa tidak hanya dibangun melalui mimpi yang besar saja. Masa depan bangsa dibangun melalui keputusan berani hari ini. Jika anggaran negara belum benar-benar berpihak pada pendidikan, jika kesejahteraan guru masih dianggap nomor 2, maka apakah kita rela ada guru kita masih dibayar Rp100.000 setiap bulan, sedangkan mereka menjadi penentu masa depan kita? Maka jangan salahkan masa depan apabila tidak berpihak pada kita. Karena sesungguhnya yang kita lakukan hari ini adalah wajah Indonesia 2045. Dan lebih dari itu, kita tidak hanya membangun negara yang maju, kita membangun peradaban yang tidak hanya unggul secara akademik, namun kuat secara karakter, jujur dalam tindakan, disiplin dalam kehidupan, berani dalam kebenaran, setia pada bangsa dan negara. Dan siapa yang memberikan ini semua? Siapa yang menanamkannya? Guru. Guru bukan hanya pengajar, guru adalah hasil bangsa. Namun bagaimana mereka membangun peradaban jika kesejahteraannya masih sering kita abaikan? Maka dari itu teman-teman, dan saat kita sadar, marilah kita suarakan, sejahterakan guru, maka kita menjaga masa depan. Prioritaskan pendidikan, kita membangun peradaban, prioritaskan pendidikan, prioritaskan karakter, maka kita mungkin Indonesia Emas. Hari ini mungkin kita adalah pelajar, namun esok kita adalah pemimpin bangsa, pemimpin sejati yang tidak pernah lupa siapa yang masih membaca, berpikir, dan bermimpi. Maka dari itu, tanamkan dalam jiwa kita kuat-kuat. Sejahterakan guru kita, hormati guru kita. Teruskan semangat Ki Hajar Dewantara dan Sumpah Pemuda. Maka dari itu, ingat ini baik-baik. Guru tidak sejahtera, Indonesia Emas hanyalah mimpi. Guru dimuliakan, Indonesia Emas adalah kepastian. Mari kita suarakan, prioritaskan kesejahteraan guru, utamakan pendidikan, bangun generasi unggul, wujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.